Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa lagi dengan saya Sabir, guru sekolah, dalam hal menganalisa atau bersama kita membahas, kita kupas, mereview apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia bersama dengan hasil keputusan bersama dari Kemendikbud, Kemendagri, Kemenag, dan Kemenkes yang dilaksanakan dari beberapa waktu lalu melalui video conference. Itu terkait keputusan bersama. Tulisan ini diposting oleh Bapak Dirjen GTK Iwan Syahril melalui laman FB-nya. Post tanggal 20 November 2020. Bagaimana bunyinya? Begini, kita dengar bersama-sama. Halo Bapak Ibu Guru semua, salam sehat dan semangat. Berikut kami sampaikan bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka yang sebelumnya hanya boleh dilakukan pada zona hijau. Kini, ya, kemarin kita hanya bisa dilakukan di zona hijau. Kini berdasarkan kebijakan terbaru, hasil keputusan 4 kementerian dari Kemendikbud, Kemendagri, Kemenak, dan Kemenkes serta disepakati oleh Satgas COVID-19, maka pembelajaran tatap muka boleh dilakukan pada Januari 2021. Namun demikian, ada hal yang perlu digarisbawahi bahwa kewenangan untuk memberikan izin membuka sekolah sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan tentang melihat kondisi nyata, dengan melihat kondisi nyata yang ada pada wilayah masing-masing. Taruhlah contoh di kecamatan A, kecamatan B sesuai dengan yang diarahkan oleh Mas Menteri kemarin. Kalau kecamatan A tidak zonanya zona merah, maka kecamatan B hijau, maka kecamatan B boleh melakukan tatap muka. Selain itu, sebelum membuka sekolah, pemerintah daerah harus membuat kesepakatan dengan pihak sekolah dan orang tua. Ya, ini akan dituangkan di dalam format kesiapan. Nanti kita akan buka format kesiapan bagaimana yang dibutuhkan ada di Dapodik Bapak Ibu semua. Semoga kita semua tetap sehat, diberi kesehatan dan ketangguhan dalam memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid-murid kita pada masa pandemi ini. Nah, itulah yang sempat kami sampaikan terkait tentang postingan dari Bapak Dirjen GTK Kemdikbud RI. Nah, di sini ada gambaran terkait tatap muka yang bisa kita lihat. Sekolah tatap muka semua zona mulai tahun 2021, yaitu tahun semester genap. Kegiatan belajar tatap muka, mengajar tatap muka di sekolah untuk semua zona akan dimulai kembali per Januari 2021 pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Dengan memperhatikan yang pertama, keputusan bersama dimulainya tatap muka ini adalah keputusan bersama 4 kementerian yakni Kemendikbud, Kemendagri, Kemenak, dan Kemenkes serta disepakati oleh Satgas COVID-19. Kedua, izin Pemda setempat. Meskipun demikian, pemerintah daerah setempat memiliki kewenangan mutlak untuk mengeluarkan izin pembelajaran tatap muka dengan menyesuaikan kondisi masing-masing. Tiga, kesepakatan sekolah dan orang tua. Sebelum membuka tatap muka, Pemda perlu bersepakat dengan pihak sekolah dan orang tua siswa. Nah, itu yang menjadi penekanan dari hasil pertemuan dari 4 menteri ini. Nah, ada penekanan langsung dari Pak Menteri itu untuk pembelajaran tatap muka ini kita bisa lihat pada upload yang kemarin. Ini ada beberapa hal penting yang perlu kita lihat adalah sebagai berikut. Nah, pertama, apa yang harus kita perhatikan yaitu mulai Januari 2001 kebijakan pembelajaran tatap muka dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah daerah sambil kantor Kemenak dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang di satuan pendidikan dan orang tua. Apa maksudnya itu? Pemda kalau sudah punya izin tidak diizinkan maka peserta didik melanjutkan pembelajaran rumah. Namun kalau diizinkan maka satuan pendidikan penuhi daftar periksa termasuk persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua siswa. Daftar periksa yang mana dimaksud sebentar kita akan munculkan. Namun kalau setelah itu sudah dipenuhi dan tidak dipenuhi oleh orang tua, maka peserta didik tetap melanjutkan ke DDR atau belajar dari rumah. Kemudian jika sudah memenuhi ini garis koordinasi memenuhi orang tua setuju untuk pembelajaran, maka peserta didik memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Yang kedua, pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah, kabupaten atau kota atau bertahap per wilayah kecamatan atau desa kelurahan. Sebelumnya tahap 1 bisa 3 kecamatan, ya kita lihat gambarnya sendiri. Tahap 2 untuk 2 kecamatannya lagi atau kelurahan, kemudian tahap dan seterusnya itu diberikan tahap. Ya. Selanjutnya faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam memberi izin
pembelajaran tatap muka antara lain tingkat risiko penyebaran COVID di wilayahnya harus menjadi pertimbangan, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan tatap muka dengan daftar periksa, akses terhadap sumber belajar, kemudahan belajar dari BDR, kondisi psikososial peserta didik, kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua atau wilayahnya bekerja di luar rumah, ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan, tempat tinggal warga satuan pendidikan, mobilitas warga antar kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan desa, kondisi geografis daerah. Nah, itulah faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah. Selanjutnya, pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk oleh satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa. Ya, mana dimaksud daftar periksa? Ada di Dapodik ya. Bapak Ibu bisa menghubungi operator sekolah untuk memunculkan mana daftar periksa itu. Ada di Dapodik, juga ada di pengawas masing-masing. 1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, desinfektan. 2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki termogan, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid tidak terkontrol, tidak memiliki akses, ini data ya, pemetaan data, akses transportasi yang aman, memiliki riwayat perjalanan dari daerah tingkat risiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. 6. Mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua. Yang ini pembelajaran tatap muka di satu ini daftar periksa. Daftar periksanya ada di mana? Bapak Ibu boleh menghubungi operator sekolahnya. Kondisi kelas, jaga jarak, jumlah maksimal peserta didik per ruangan kelas itu PAUD 5 dari standar 15 peserta didik. Pendidikan dasar dan menengah 18 dari standar 36 peserta didik. SLB 5 dari standar peserta didik. Masa transisi atau masa kebiasaan baru. Berarti kondisi kelas. Ya, jadwal pembelajaran, sistem bergiliran, rombongan belajar, shifting ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Jadi dia shifting ya. Perilaku wajib menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai, masker bedah. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menggunakan hand sanitizer atau menggunakan hand sanitizer. Menjaga jarak minimal 1,5 meter, tidak melakukan kontak fisik, menerapkan etika batuk dan bersih. Ya, mungkin itu yang sempat disampaikan oleh Mas Menteri. Tadi ada yang disampaikan oleh beliau terkait pembelajaran tatap muka itu daftar periksa. Kita bisa lihat pada Dapodik, Bapak Ibu di situ ada daftar periksa yang hasilnya juga bisa kita lihat secara online. Nah, ini kita lihat dulu, saya buka dulu ya untuk Dapodiknya supaya kita bisa lihat bersama daftar periksa itu bagaimana modelnya. Ya, di sini saya buat, saya munculkan dulu. Nah, ini roll dari sekolah kami, alhamdulillah sudah melakukan daftar periksa sejak bulan Agustus kemarin. Terkait daftar periksa. Ya, jedanya sekarang itu kan semua sudah bisa dilaksanakan. Ini buka form kesiapan. Ini daftar kesiapan satuan pendidikan. Ya, ini kita klik. Dengan catatan dia harus connect ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini dia daftar periksa kesiapan satuan pendidikan. Isikan NPSN. Ya, di dalam Dapodik itu ada nama satuan pendidikan sesuai dengan Dapodiknya, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini yang disampaikan tadi Mas Menteri, kita lihat bersama-sama. Untuk daftar periksanya kita lihat apakah mencakup secara keseluruhan yang ada di Dapodik. Toilet bersih, betul. Ya, silakan dicek list tersedia dengan catatan di upload verifikasi, berarti fotonya. Nah, bagaimana model fotonya Bapak Ibu? Saya punya foto seperti ini. Ya, kami punya foto yang seperti ini. Bentar saya buka dulu. Nah, kami sudah melakukan daftar periksa ini dengan menggunakan dokumentasi sarana pendukung protokol kesehatan. Ya, ini dia. Nah, kami sudah melakukan hal ini. Inilah yang akan diupload pada halaman pilih file. Nah, ini untuk khusus toilet saja ya. Jadi yang diupload itu foto yang toilet ini, foto toilet.
Kemudian foto ini yang kita save as untuk menjadi picture. Save as picture. Nah, taruhlah contoh. Nah, ini hand sanitizer kita. Hand sanitizer. Oke. Oke, ini contohnya, ini laporan untuk ke Korwil. Dia bakanya dia dalam bentuk dalam bentuk. Nah, tindak lanjut ketika tidak ada. Nah, ini ketika kita mengambil tidak ada, maka kita berikan tindak lanjut akan diadakan segera atau akan dilakukan pengadaan. Nah, kalau tersedia ya bisa langsung checklist tersedia, kemudian pilih file. Nah, tadi ada kedua adalah sarana cuci tangan atau hand sanitizer. Jika tersedia diklik tersedia, kemudian diklik pilih file, maka filenya tadi yang ini, ya, ini saya munculkan dulu. Nah, ini dia. Nah, ini dia hand cuci tangan di sekolah SDN 124 Betul Lapak sudah difoto, kemudian hand sanitizer-nya. Oke. Nah, itulah yang dimaksud dengan kesiapan atau daftar periksa. Nah, ini memenuhi daftar periksa. Ini daftar periksa kesiapannya. Kemudian sarana cuci tangan sudah ada, disinfektan sudah ada, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Apakah benar? Mampu mengakses fasilitas kesehatan, disinfektan, ya ini dia fasilitas kesehatan sudah ada juga di situ, tinggal di checklist. Nah, tinggal di checklist. Kemudian kesiapan menerapkan wajib masker. Nah, untuk wajib masker ini sudah kita buat juga. Ini disinfektan. Nah, ini ke fasilitas kesehatan puskesmas. Kemudian Anda memasuki wajib menggunakan wajib masker. Di sini dia ya ada, yaitu dia dalam bentuk spanduk ya, untuk dibuat wajib masker. Ya, boleh dilakukan di situ. Kita lihat dulu kesiapan dalam bentuk kita lihat dulu Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk format pernyataan 3.1 dapat Bapak Ibu lihat. Nah, kalau misalkan wajib maskernya nanti bisa dibuatkan dalam bentuk spanduk. Nah, ini format kesiapan untuk bersama komite. Kemudian di sini ada format data warga komorbid. Nah, ini yang dibilang tadi oleh Mas Menteri, 3 format ini dapat Bapak Ibu unduh di deskripsi pada video ini. Nah, ini dia. Kemudian kesiapan menerapkan area wajib masker tadi, dia dalam bentuk poster atau baliho. Baliho Anda memasuki wilayah wajib masker. Termogan tadi sudah ada pemetaan warga. Nah, ini pemetaan itu ya, pemetaannya dalam bentuk ini 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan seterusnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu boleh melakukan dengan submit. Oke, mungkin seperti itu. Jadi sudah terpenuhi daripada persyaratan yang diharapkan oleh Mas Menteri. Memiliki ini semua yang 3.1 tadi. Ya, kemudian mendapatkan persetujuan komite sekolah. Ini dia komite sekolah. Surat kesepakatan bersama komite sekolah tentang menerapkan protokol kesehatan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Yang bertantangan kepala sekolah yang kemudian nama komite. Nah, ini pernyataannya. Dan ditandatangani oleh kepala sekolah, diketahui oleh Korwil. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang kami sempat sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kami mohon agar memberikan masukan ketika ada kesalahan. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, jagalah protokol kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mengecek kesiapan Bapak Ibu bisa mengklik di sini. Untuk ini yang untuk mengisi format, sedangkan untuk mengecek kesiapannya dari apakah sudah terkirim atau tidak, Bapak Ibu bisa mengklik ini, buka e-form kondisi di Dapodiknya, kemudian masukkan password Dapodik. Oke, share password. Nah, untuk mengeceknya ya, form statusnya nih. Form status itu apakah BDR atau tatap muka. Jadi sekarang BDR. Nah, cari sekolahnya. Contohnya saja sudah TTT. Nah, nih kalau sudah TTT berarti sudah bisa
memenuhi segalanya, itu tersedia. Jadi sudah siap untuk dilakukan PDF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.